Bu, terima kasih atas kesempatannya. Iya, Apakah silahkan suara Ibu. saya terdengar, Bu? Ya, baik. Terdengar Ya, Ibu. benar Ibu. Iya, izin Bapak, Ibu, saya bertanya khusus untuk Pak Yanwar ya, selaku narasumber, mungkin kita samain persepsi lah ya. Eh, ada beberapa kali sepertinya kalau kemiskinan, angka kemiskinan itu kan indikator makro ya daerah. Nah, beberapa kali ada acara-acara seremonial itu kita kan undang pihak BPS untuk melakukan paparan. Nah, di sana juga di paparan Bapak tadi ada menyebutkan garis kemiskinan, batas garis kemiskinan ya. Nah, saya pernah ada problem ya, gini. Di BPS, angka kemiskinan di kabupaten kami ini baik, maksudnya turun. Nah, ketika kita analisa data, di kita banyak masyarakat yang merasa mungkin tidak puas ya dengan kemiskinan itu mereka merasa itu masih terlalu tinggi, misalnya seperti itu di lapangan. Nah, kita coba tanya bagaimana BPS cara menghitungnya. Ternyata mereka menyampaikan data kemiskinan itu berdasarkan garis kemiskinan tadi. Nah, misalnya di masyarakat pengeluaran 500.000, di atas 500.000 itu tergolong tidak miskin. Nah, sementara di daerah di lapangannya kita kan ada UMR ya kan Pak. Nah, upah minimum regional. Nah, yang mau saya tanyakan apa hubungannya dengan misalnya ada batas garis yang 500 pengeluaran 500.000 tadi, kalau dia di bawah itu termasuk miskin, kalau di atas itu tidak miskin dan hubungannya dengan UMR. Nah, kalau UMR aja sendiri dia itu berlaku untuk berapa orang. Nah, satu keluarga ada berapa orang, misalnya seperti itu. Nah, 500.000 pengeluaran tadi itu untuk berapa orang. Nah, maksudnya kita sinkronkan data kemiskinan di situ gitu, Pak. Mungkin mohon persamaan persepsi atau penjelasan terkait itu. Baru yang kedua terkait data. Memang di pemerintahan kita ada data dan sudah difasilitasi dengan adanya aplikasi SIPD. Kita sudah menggunakan itu. Di paparan Bapak tadi, Bapak menyampaikan bahwasanya data itu bisa dikelompokkan ya. Contoh data sosial, data lingkungan hidup. Nah, saya ini memang kurang pasti apakah memang ada atau memang saya tidak mengikuti regulasi untuk menentukan bahwasanya untuk data sosial itu apa-apa saja, untuk data lingkungan hidup apa-apa saja seperti yang Bapak sampaikan, ataukah memang di BPS itu ada buku yang mengeluarkan itu gitu. Nah, untuk kami di daerah kan kami memakai e-walidata. Nah, di e-walidata itu seperti yang Bapak sampaikan tadi ada Bapeda, ada Kominfo dan ada juga BPS. BPS selaku pembina. Saya lihat di aplikasinya itu, aplikasi e-walidata itu mereka belum eh, menyajikan bahwasanya ini loh data sosial yang ada hanya per unsur saja. Nah, ini loh data lingkungan hidup. Nah, seperti itu belum sampai ke sana. Nah, mungkin ini bisa kita sinkronkan Pak selaku BPS. Nah, di sana kan selaku pembina data. Mungkin bisa menyampaikan itu sebagai masukan ke kita di pemerintahan bahwasanya ya dibuat seperti itu supaya menggampangkan kami di pemerintah untuk menganalisa data-data yang ada di daerah dan untuk mempermudah kami menerapkan ke dalam program kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Siap Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Rusmiati atas pertanyaannya. Oh, ini di kolom chat juga sudah ada dua pertanyaan lagi, jadi sudah tiga ya Pak Yanuar. Pertama pertanyaan dari Bu Rusmiati itu tadi dua. Yang pertama menanyakan tentang batas garis kemiskinan. Itu perhitungannya seperti apa? Penentuan batas garis kemiskinan itu seperti apa? Lalu juga bedanya dengan UMR apa kalau misalnya sudah ada batas garis kemiskinan. Lalu di pertanyaan kedua, itu data di pemerintahan, itu peran BPS itu apa? Apakah ada buku yang di BPS yang sudah dikelompokkan terkait data sosial, data lingkungan, gitu. Karena kalau misalnya di wali data, itu yang disampaikan hanya per unsur saja, bukan per tadi sosial lingkungan gitu, per objek gitu. Lalu ada pertanyaan kedua dari Pak Ahmad
Mukminin ini dapatkah kita menggunakan standar garis kemiskinan itu dari per kapita per bulan menggunakan standar Bank Dunia dan tidak menggunakan angka standar kemiskinan BPS karena sepertinya tidak memenuhi standar relevansi. Itu pertanyaan kedua dari Bapak Ahmad Mukminin. Dan pertanyaan ketiga yaitu metode regresi linear dan polinomial itu bisa digunakan untuk memproyeksi target indikator lain atau tidak? Ataukah hanya di indeks tadi di di rata-rata lulus sekolah dan harapan lulus sekolah aja atau ada di indikator lain? Jadi itu ya Pak Yanuar untuk tiga pertanyaannya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi Bu dari Bu Rusmiati ya. Jadi Bu, untuk garis kemiskinan itu dihitung oleh BPS itu merupakan pengeluaran konsumsi makanan non-makanan. Nah, untuk makanan itu sendiri dia setara dengan 2.100 kilokalori Bu, untuk penghitungannya. Sedangkan untuk non-makanan itu ada beberapa komoditas kebutuhan esensial yang dibedakan desa sendiri, perkotaan sendiri. Nah, adapun untuk membaca garis kemiskinan tersebut itu adalah batas pengeluaran konsumsi masyarakat per kapita Ibu. Jadi tadi Ibu memberikan contoh 500.000. Jadi 500.000 itu satu orang Ibu. 500.000 itu satu orang. Kemudian jadi kalau kita logika dengan empat anggota keluarga itu jadi ya tinggal 500 dikali 4. Jadi 2 juta untuk pengeluaran satu keluarga itu untuk batas garis kemiskinan ya. Jika dia di bawah itu maka keluarga miskin. Jika tidak maka dia itu Kedua kategorinya kok kecil. non miskin atau rentan miskin. Kalau sebenarnya ada beberapa standar ya, ada beberapa standar. Jadi standar itu tidak hanya miskin, tidak miskin, tetapi ada yang rentan miskin seperti itu. Dan biasanya rentan miskin itu biasanya ada di dekat-dekat garis kemiskinan. Nah, jadi memang untuk pengeluaran konsumsi dalam garis kemiskinan itu terhitungnya adalah per kapita dan per bulan. Jadi 500.000 per orang dan per bulan untuk garis kemiskinan. Nah, kemudian terkait dengan UMR. Nah, UMR dengan garis kemiskinan itu secara formulasi maupun secara penghitungan itu bisa dibilang tanda kutip tidak ada hubungannya, Bu, karena UMR itu berdasarkan peraturan Kementerian Tenaga Kerja, di sana ada formulasinya sendiri, bahkan dengan menggunakan angka inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi untuk penghitungan UMR yang kemudian dirapatkan oleh Dewan Pengupahan. Nah, jadi tidak melihat kemiskinan itu sendiri, tidak melihat garis kemiskinan itu sendiri dalam penentuan untuk penentuan UMR itu sendiri, tetapi mungkin hanya sebagai pertimbangan saja. Tetapi dalam Dewan Pengupahan biasanya dia akan melihat rumusan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja itu. Nah, kemudian terkait dengan data Bu yang tadi saya sampaikan itu jenis-jenis data berdasarkan teori ya Bu. Jadi apa namanya itu di BPS sendiri tidak ada pengklasifikasian secara mutlak data sosial sendiri, data ekonomi sendiri itu tidak ada, tetapi kita itu langsung kepada indikator-indikator sendiri, semisal data PDRB, karena kemudian ada data inflasi, kemudian ada data pendapatan per kapita seperti itu. Dan memang ketika itu diimplementasikan itu cukup mengambil data-datanya saja, Bu, tidak perlu pengelompokannya. Adapun di SIPD itu dia berusaha untuk mengikuti peraturan dalam rangka memisahkan perurusan. Kalau semisal perurusan itu sosial kan ada banyak, tidak hanya satu. Ada urusan sosial sendiri, ada DPMD, ada tenaga kerja, kemudian ada juga kebencanaan. Nah, itu kan OPD-nya kan banyak ya, Bu, dalam melihat data sosial itu kan. Data sosial sendiri terdiri dari beberapa urusan. Ekonomi juga begitu, terdiri dari beberapa urusan juga. Ada PUPR, urusan pekerjaan umum, kemudian ada terkait apa namanya itu lingkungan hidup itu terkait dengan lingkungan, kemudian ada juga terkait juga dengan budaya itu ada
urusan kebudayaan. Jadi memang di SIPD itu berusaha untuk mengarahkan ke urusan supaya lebih mudah dipahami oleh OPD itu sendiri, Bu. Jadi memang kalau dengan BPS dan SIPD itu memang tidak ada relevansi. Sedangkan data-data yang ada di BPS itu sendiri rata-rata data turunan dari pusat dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Biasanya juga statistik dasar seperti itu, Bu. Nah, kemudian untuk Bapak Ahmad Mukminin, dapatkah kita menggunakan standar garis kemiskinan per kapita per bulan menggunakan standar Bank Dunia dan tidak menggunakan angka standar kemiskinan BPS? Karena sepertinya tidak memenuhi standar relevansi. Nah, untuk standar data yang digunakan official ya Bapak, official ya. Kita bicara official dulu nih. Kalau official yang memang diterima oleh kementerian itu adalah data BPS Bapak. Tetapi jika memang dari eh, Bapeda, dari Bapeda ya mungkin atau dari Bapeda atau dari dinas yang lain membuat kajian untuk menghitung standar garis kemiskinan itu berdasarkan Bank Dunia itu boleh Pak, boleh. Dan itu menjadi bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Tetapi sekali lagi untuk officialnya biasanya dan memang termaktub ya dalam peraturan kementerian itu memang angka kemiskinan menggunakan data BPS. Jadi memang apa namanya itu terkait untuk tidak memenuhi standar relevansi BPS sendiri kita juga menggunakan standar relevansi internasional Bapak. Jadi memang BPS tidak menggunakan standar kemiskinan yang memang disesuaikan, tetapi memang kita mengikuti teori-teori yang berlaku. Nah, kemudian ada Mbak Angelina, selain metode regresi linear dan polinomial, itu bisa menggunakan apalagi Pak? Oh, banyak Mbak, itu Mbak. Jadi kalau memang ini apa namanya ber-SKS ini ada yang namanya model time series itu bisa pakai pakai Arima, pakai Sarima itu juga bisa, pakai exponential smoothing itu juga bisa, Mbak, juga bisa. Kemudian ada apa machine learning model itu pakai random forest atau decision tree itu juga bisa. Kemudian apa namanya itu terkait dengan forecasting Bayesian itu juga bisa. Jadi banyak itu kan banyak. Cuma memang biasanya kan keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu itu biasanya untuk model-model yang seperti ini dengan target yang ratusan indikator itu terkadang Bapeda juga agak akan kewalahan tuh. Tetapi untuk sebagai bahan pembelajaran dan untuk peningkatan peningkatan apa namanya itu kapasitas dan kualitas target pada indikator-indikator besar seperti indikator makro atau IKD yang terpilih itu boleh Mbak, nggak apa-apa. Bagus malahan kalau semisal memang ada pengkajian-pengkajian seperti itu. Itu Mbak Indah, atau ini ada pertanyaan lain? Iya, terima kasih Pak Yanuar. Jadi tadi Bu Rusmiati sudah dijawab ya untuk pertanyaannya. Jadi jenis data berdasarkan teori itu BPS tidak ada pengklasifikasian sendiri. Dan BPS dan ISPD juga tidak ada relevansi. Terus garis kemiskinan itu dihitung dari pengeluaran konsumsi makanan dan non-makanan. Untuk UMR sendiri tadi tidak ada pengaturannya melalui Kementerian Tenaga Kerja, jadi untuk garis kemiskinan tidak ada hubungannya dengan UMR. Kemudian dari Pak Ahmad, dari pertanyaan dari Pak Ahmad Mukmini juga sudah dijawab. Jadi kalau misalnya dari BPS itu standar perhitungan garis kemiskinan official itu eh, menggunakan standar BPS, tapi kalau misalnya kita menyusun kajian, itu boleh kalau misalnya menggunakan standar Bank Dunia. Terus dari pertanyaan Bu Angelina juga sudah terjawab, itu tadi juga sudah disampaikan metode lainnya, ada time series, machine learning, forecasting, seperti itu. Eh, Harapannya sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya.